Kembali lagi di podcast santai aja. Emang diet tuh susah ya. Gue tuh dulu sering dengar omongan kayak, "Za, diet tuh susah mulainya doang gitu." Ternyata gak juga. Gue nih diet udah 2 tahun lebih gitu. Masih sulit, masih belajar, masih membiasakan gitu loh. Karena kan gue mungkin diet udah 2 tahun gitu. Tapi kan gue sebelumnya kan 32 tahun tuh kan yang asal gitu, gak pernah ngitung kalori, gak pernah merhatiin nutrisi kan. Jadi ya mungkin 2 tahun itu ya emang waktu yang masih singkat untuk ngerubah habit. 32 tahun ini kan susah loh untuk lepas dari sesuatu yang kita lakuin selama 32 tahun gitu. Makanya dulu masyarakat kan juga susah move on dari rezim Pak Soeharto. Karena gue juga gak mau jadi orang yang ngasih tips-tips diet doang tapi gue sendiri gak ada perkembangan gitu. Terakhir gue di sini bikin video caranya turun 30 kg dari berat gue 90 sampai 60. Tapi habis bikin video itu berat gue naik 5 kilo gitu kan, malu-maluin kan sebenarnya. Akhirnya gue turunin lah 3 kilo, terus naik lagi 2 kilo, turun lagi 1, naik 1. Pokoknya ya gue diantara 62, 63, 64 lah berat gue sekarang ini. Karena kayaknya ada momen yang bikin, jadi gini, kayaknya tuh yang ada di dunia ini bukan hanya star syndrome, tapi ada juga yang namanya thin syndrome kayaknya. Itu sindrom yang dialamin orang yang sempat gemuk terus kurus gitu. Kita jadi ngerasa hebat gitu, ngerasa jago dalam hal diet dan olahraga dan nutrisi gitu ya kan. Nah mungkin gue terkena sindrom itulah pada waktu itu. Karena biasanya kalau berat badan lu mulai turun ya, orang tuh mulai komen gitu, kurusan lu gitu. Itu tahap 1 tuh. Tahap 2 orang mulai nanya ke lu kayak gimana dietnya. Lama-lama orang sampai ngechat untuk nanya kayak, lu kayak gimana sih dietnya, gue pengen ngikutin deh. Nah itu tuh biasanya di tahap itu lu udah berasa abang-abangan, lu udah berasa jago ya. Kalau gue sih bla bla. Nah itu tuh biasanya tuh kita lengah di situ tuh, kita nasehatin orang, kitanya nyemil, kitanya makan apa gitu. Gue sempet terlena tuh dengan omongan-omongan kayak gitu, sehingga gue lengah. Gue mulai makan kentang dikit-dikit, gue mulai makan donat gitu, matcha, mulai gue minum lagi. So gue pikir gue udah diet ekstrim selama ini, nggak apa-apa lah ya, self reward sekali-sekali. Nah itu jebakan lah tuh ya kan. Akhirnya berat gue pada waktu itu naik 5 kilo. Terus ada netizen di Threads bilang gue kayak King Kong gitu. Nah disitulah momen gue kayak aduh ayo diet lagi yuk. Dan gue belum berhasil untuk turun ke 60 kg lagi. Jadi ini gue bukan menggurui ya, ini kita sama-sama berjuang aja nih. Kalau ada yang nonton ini yang lagi perjuangan diet juga. Oke, jadi di sini gue mau ngasih tahu kelemahan diet gue lah gitu. Karena gue kan gue nggak makan nasi, roti gitu-gitu kan. Dan itu menurut gue kayak bukan godaan yang berat gitu. Gak makan pasta tuh bukan godaan yang berat. Maksudnya gue bisa, maksudnya gue gak gampang ke-trigger lah sama yang gitu-gitu. Soalnya lengahnya diet gue tuh gak yang hilaf makan gede gitu. Gak yang tau-tau gue beli nasi padang gitu, atau Indomie double jam 2 pagi gitu. Bukan yang kayak gitu. Tapi cemilan-cemilannya itu loh justru yang danger gitu. Yang kita kayak cuman segini udah lah ye. Tau-tau kita makan sering gitu. Nah itu yang bahaya menurut gue. Dan makanan cemilan yang paling jadi kelemahan gue itu adalah gorengan. Sumpah ya, mungkin itu darah Indonesia kita kali ya. Gue godaan pizza nih muncul depan muka gue bisa nolak gitu. Onigiri gitu gampang nolaknya. Tapi gorengan dalam bentuk apapun tuh susah banget ditolak. Mau dia udah disajiin di piring, di sampingnya ada mangkok isi bumbu kacang gitu, atau dia masih dibungkus pakai kertas ujian anak sekolah dari antah berantah, terus di bawahnya ada tumpukan rawit gitu. Bahkan ngelihat gerobaknya aja tuh gue langsung kesuges gitu loh. Mungkin karena kalau pizza kita nggak kebayang rasanya gimana. Pizza kan beda-beda kan rasanya, tergantung toppingnya gitu kan. Onigiri juga rasanya tergantung isinya gitu. Pasta juga tergantung kuahnya. Jadi kita nggak kebayang rasanya. Tapi kalau gorengan, dari ngelihat gerobaknya aja sama abangnya duduk begini di sampingnya, itu gue langsung kebayang rasanya gimana. Dan dari namanya aja udah tegas loh. Ini siapapun yang nemuin ini pasti ini orangnya simple gitu. Nggak lu bayangin ketika orang luar negeri nih ngegoreng makanan gitu. Cumi disebutnya calamari gitu. Bawang digoreng dibilang onion rings. Kentang digoreng dibilang french fries gitu. Masih dihias-hias namanya supaya keren. Sedangkan gorengan nggak kayak gitu, nggak pakai dia begitu-begitu. Ya ini dibikinnya diapain? Digoreng kan? Ya gorengan namanya, ribet amat lo gitu.
Simple pasti orangnya tuh. Si orang penemu gorengan pertama di dunia ini tuh pasti orangnya simple. Gue pas SMA tuh sering banget sama temen gue beli gorengan gitu. Abis itu kita main ke rumah temen gue yang deket sekolah. Terus kita minta nasi aja di rumahnya. Jadi kita makan nasi sama gorengan sama cabai rawit tuh udah kayak enak banget gitu pada waktu itu. Dan itu bukan karena gak ada duit ya. Duit kita ada, duit jajan. Tapi kita simpan buat pas agak sore patungan beli intisari. Emang salah juga sih. Tapi emang jenius loh orang yang pertama kali nemuin gorengan tuh. Kayak perpaduan tepung-tepung itu di dalam mulut terus dibarengin sama gigitan rawit tuh kayak klop banget. Dan gorengan tuh selalu bikin gue gak pernah bisa makan satu gitu. Selalu kayak satu aja deh, satu lagi deh, satu lagi kali ya. Lama-lama udah 7 aja gue makan. Yang kalau kalorinya mungkin dihitung itu mungkin sama aja kayak gue makan nasi padang mungkin ya kan. Gue gak terlalu tahu ya. Ini sorry kalau ada pakar kalori mungkin gue salah hitung. Tapi ya kurang lebih gitulah logikanya. Bahkan gak makan doang, lu belinya juga gak pernah bisa satu kan. Lu datang ke abang gorengan nih, lu tanya nih, satu berapa bang? Ntar dia jawab tuh 3.000 2 deh. Atau kayak goceng 3 gitu. Ada yang lu tanya kan satu, tapi dia langsung ngasih harga paketan gitu. Gak tahu apakah ini trik marketing atau ini kayak statement dari abangnya tuh pengen bilang ke lu kayak emang bisa makan satu doang. Kita tuh susah lepas dari gorengan. Mungkin karena gorengan nih udah ada dari tahun 1800 di Indonesia katanya. Jadi emang udah turun-temurun ratusan tahun dari kakek moyang kita. Bayangin kakek kita, kakeknya lagi, kakeknya lagi, kakeknya lagi itu masih makan gorengan sampai ke kita. Terus mungkin cucu kita, cucunya lagi, pasti masih makan gorengan gue rasa. Semodern-modernnya teknologi, gorengan nih menurut gue sih gak akan punah. Kalaupun manusia udah sampai bisa tinggal di Mars gitu, gue yakin tetap ada orang Indonesia di sana duduk di atas pasir merah, tangan kanan megang cireng, kiri megang rawit, di depannya ada cangkir isi kopi hitam sama rokok sama korek, yakin gue. Dan sulitnya adalah gorengan itu bisa tiba-tiba muncul depan muka lo gitu. Dia kayak Batman nih gorengan ini. Karena kan misalnya kayak nasi padang gitu ya, itu kan lu harus dengan niat, lu harus samperin tempatnya gitu, lu harus berangkat atau lu harus mesen gitu. Kalau gorengan, lu coba deh lu niatin, oke gue bulan ini nggak mau makan gorengan, ntar pasti tau-tau tetap muncul aja depan muka lu. Entah lu ada kerjaan di mana lu disuguhin gorengan, atau lu ke minimarket depannya ada abang gorengan, baunya harum banget ke lu, atau bukber deh, takjil bukber, itu kan sering banget gorengan kan. Kenapa gorengan tuh selalu ada di setiap takjil ya? Lu ke acara keluarga, acara kantor, acara apapun pasti ada yang takjilnya gorengan. Mereka tuh kayak makanan yang dapat job jadi takjil seumur hidup gitu. Bayangin perasaan cakwe, kue cubit, onde-onde. Gue kalau jadi mereka sih iri ya, udah bertahun-tahun aktif di dunia cemilan tapi job Ramadan tuh buat gorengan semua gitu. Dan maksudnya gini loh, restoran-restoran papan atas aja itu selalu improv ya kan. Setiap bulan pasti ada menu baru, ada paket promo baru, kadang endorse artis-artis, bikin event. Banyak effort mereka supaya makanannya dipilih jadi takjil atau menu buka puasa. Sedangkan gorengan dari tahun ke tahun begitu aja udah. Tempe, tahu, bakwan, risol, cireng, ubi, molen, pisang, pakai bumbu kacang sama cabai rawit. Udah. Nggak pernah tuh tahunya tiba-tiba pas digigit isinya ada mozzarellanya gitu, atau bakwannya ada promo buy one get one, atau cirengnya dipromosiin di YouTube close the door gitu. Nggak pernah ada begitu-begitu. Tapi tiap tahun laku terus tiap bulan puasa. Kok bisa begitu? Atau ini emang bukan tentang gorengannya doang, tapi ini tentang pembalasan dari leluhur-leluhur kita. Karena gini, katanya zaman dulu itu orang Indonesia itu makanannya lebih banyak yang direbus sama dikukus. Nah habis itu orang-orang Cina pada datang ke sini, ke Pulau Jawa lebih tepatnya, dan mereka ngajarin konsep ngegoreng makanan yang dimasukin ke dalam minyak panas gitu. Nah semenjak dari situ orang Jawa kita kaget juga karena rasanya enak banget. Tapi awalnya masakan-masakan gorengan ini cuman bisa dipakai buat keperluan upacara doang. Nah mungkin di sini semuanya bermulai. Mungkin orang-orang Jawa ini sebel, kenapa nih makanan cuma boleh buat upacara doang, kenapa gue gak boleh makan sehari-hari. Akhirnya dibalik-balik deh tuh, upacara huruf U sama P nya dituker jadi puacara, puasara, puasa enggak, puasa atau ora gitu. Maksudnya puasa apa enggak. Makanya sekarang tiap bulan puasa gorengan tuh laku di mana-mana. Terus kenapa gorengan tuh selalu pakai sambal kacang? Karena gorengan itu kan dari Cina. Nah kacang di Cina itu bahasanya jiangho. Nah jango di Jawa itu artinya pemuda. Ini adalah bentuk speak up pemuda-pemuda Jawa supaya gorengan bisa dimakan siapa aja, di mana aja, kapan aja. Terus kenapa gorengan tuh pakainya cabai rawit coba? Kenapa dia nggak kayak makanan lain yang pakai sambal biasa yang udah dibikin itu? Kenapa cuman gorengan doang makanan yang cabainya tuh dimakan utuh gitu, cabai rawit? Kenapa kayak gitu coba? Kebetulan, ora. Karena cabai rawit itu disingkat CR. Nah CR itu di Cina adalah kode untuk bea cukai. Nah tugas bea cukai kan ngawasin barang yang keluar masuk negara kan. Makanya rawit ini adalah simbol dari orang Jawa untuk mempersilahkan
gorengan masuk ke dalam negara kita dan jadi makanan khas kita gitu. Semua bumbu dan topping di gorengan itu ada maknanya gitu loh. Bahkan gorengan tuh isinya kan itu-itu aja kan. Molen, cireng, ubi, bakwan, tempe, tahu, pisang, risol. Nah itu kalau kita ambil depannya doang tuh jadi mochi, uba, te, tapi, ri. Dan itu kalau hurufnya kita acak-acak jadi tetapi cimoy harus B gitu. Jadi kayak orang-orang cimoy ini harus B aja, harus biasa aja kalau gorengan kita makan sehari-hari. Gitu maksudnya. Makanya isi gorengan tuh itu-itu terus. Makanya next time lu ngunyah gorengan, lu inget ini adalah kerjasama leluhur Jawa kita sama leluhur Cina. Kita bisa makan gorengan berkat orang Cina makan gorengan. Makanya adil aja kalau kita sempet 2-3 tahun susah makan gorengan gara-gara orang Cina ada yang makan kelelawar tuh gak apa-apa. Gue pernah nemenin bini gue ke acara bazar gitu. Jadi tuh orang-orang jualan kan, thrifting gitu. Nah itu ada ibu-ibu muter bawa apa ya, bukan nampan, apa sih, Tupperware gede gitu, diisi gorengan sama dia, rawitnya di samping. Dia nyamperin depan muka gue. Gorengan mas tuh sampai level itu loh, apa bener-bener ditawarin depan muka lu. Gimana cara ngindarnya coba? Pizza aja nggak pernah gitu kan, pizza mas gitu, kayaknya nggak pernah gitu. Jadi emang gorengan ini emang menggoda banget. Dan gorengan itu menurut gue ada levelnya ya. Ini mungkin ya selera orang beda-beda, tapi menurut gue ada level gorengan dari yang masih bisa ditolak sampai yang susah banget untuk ditolak. Level pertama pisang goreng. Pisang goreng tuh gampang banget ditolak gitu. Gue kalau beli gorengan juga hampir nggak pernah gue milih pisang bang gitu, hampir nggak pernah gitu. Kalau misalkan gue di rumah temen gue ada piring isi gorengan sisa 1 dan itu pisang, gue diemin. Bukan karena sungkan, emang gue nggak minat. Mungkin karena dia tuh manis gitu. Sedangkan kita nyari gorengan tuh kita ngincer mecin-mecinnya itu loh gitu ya kan. Mungkin pisang bakar di warkop atau pisang yang dijual yang pisang coklat, pisang madu gitu-gitu masih lebih susah buat ditolak. Tapi kalau pisang di gorengan itu gue gampang nolaknya. Level 2 itu ubi gitu. Dia ini kayaknya hybrid ya, gue juga nggak tahu dia tuh masuknya di manis atau di asin, tapi dia dimakan pakai rawit juga kayaknya masih kurang masuk, jadi kayaknya masih di manis dia hitungannya. Dia di line up gorengan tuh bukan yang masternya banget menurut gue, ubi tuh. Ya sesuai namanya kan, ubi, nubi, niubi gitu, nggak beda jauh. Karena makan gorengan itu penting di rawit juga menurut gue. Makan gorengan nggak pakai rawit tuh kayak kurang banget gitu, kayak nge-gym tapi nggak pakai headset gitu loh, kayak berenang nggak pakai kacamata renang kan kayak kurang gitu, kayak nonton video ini tapi nggak mencet tombol subscribe gitu kan kayak kurang kan. Level 3 ini cireng. Nah cireng ini udah mulai sulit nih, tapi masih bisa ditolak lah. Karena kelemahan terbesar cireng tuh di durasi menurut gue. Dia enak, gurih, empuk, tapi dia prime time-nya tuh sempit. Pas baru banget diangkat dari wajan dia enak banget. Tapi udah kena angin dan polusi Jakarta 15 menit aja dia udah jadi alot gitu, kayak gigit ban dalam rasanya gitu. Jadi masih gampang buat ditolak. Level 4 oncom. Nah oncom nih mulai sulit nih. Dari warna aja dia udah intimidatif, udah nantangin gitu. Di saat gorengan lain warnanya gitu-gitu aja, oncom tuh dari jauh aja udah ada merah-merahnya dikit. Seakan merahnya tuh kayak statement gitu, kayak gue ini gurih banget loh gitu. Gue mungkin red flag secara kalori, tapi gue gurih banget. Lihat nih betapa merahnya gue itu karena gue gurih ya, bukan karena gue terafiliasi dengan partai politik tertentu. Seakan-akan kayak gitu arti merah di oncom tuh. Dia tuh empuk, gurih, enak. Walaupun kayaknya nggak semua tukang gorengan jual oncom ya. Maksudnya dia kayaknya agak segmented, agak niche market kayaknya oncom ini dibandingin yang lain. Level 5 tahu kosong. Nah ini udah mulai berat nih. Bentuknya tuh kotak tegas, kelihatan dari jauh, dan di mulut kita itu rasanya tuh udah pasti. Kadang oncom atau cireng tuh beda tukang gorengan tuh suka beda rasanya. Tapi kalau tahu kosong dari kecil udah hafal rasanya. Jarang kita dengar kalimat tahunya nggak enak ya, hampir nggak pernah. Enak mulu tahu kosong tuh. Nah level berikutnya tahu isi. Ini jujur udah berat banget ini. Ini udah masuk ke salah satu musuh paling strong di gorengan kayaknya. Ini saking strongnya sampai dia bisa punya universe sendiri gitu. Ada tahu jeletot lah, tahu setan lah, apalah. Dia kayak penjahat di film yang orang suka banget sampai dibikinin film sendiri gitu. Ini rasanya kayak tahu kosong tadi tapi plus lauk. Dan yang paling bahaya dari tahu isi ini itu adalah halusinasi kita. Otak tolol kita tuh mikir kayak ini gak apa-apa kok, ini protein kan, gak apa-apa kali buat diet ya. Yuk makan 9 yuk gitu. Itunya yang bahaya tuh. Level 7 bakwan. Nah ini udah hampir mission impossible buat ditolak. Bayangin gorengan itu yang bikin enak kan tepungnya itu. Nah bakwan ini udahlah luarnya tepung, dalamnya tepung lagi, ekstrim kan. Jadi lu kayak dikepung tepung gitu, susah banget nolaknya. Secara bentuk juga dia udah nantang gitu, bulet, tegas, ada lancip-lancipnya, kayak minta banget digigit kan. Makanan apa yang beli 1 dapat 2? Bakwan get one. Aduh tuh jokes lawas parah ya. Tuh mungkin dari zaman kakek kita kayaknya
udah ada tuh. Kayaknya dari orang pertama kali nemuin bakwan, abis itu sehari setelahnya kayaknya udah langsung ada di jokes bakwan get one kali ya. Level terakhir yang menurut gue ini final bossnya gorengan yang susah banget gue tolak, tempe. Ini sulit banget buat ditolak. Lu pernah gak sih punya temen yang lu udah temenan lama banget, lu udah lihat dia versi happy, versi galau, versi deg-degan, versi pendiam, versi heboh, segala macam versi dia lu udah terima gitu. Nah kayaknya begitulah lidah dan lambung kita terhadap tempe. Diorek dia masuk, digoreng kotak gitu doang dia masuk, dibacem dia masuk, dibikin mendoan juga sadis gitu. Diapain aja mantep tempe ini. Apalagi ditepungin, dikasih mecin dan ditemenin sama rawit ya kan, gimana nolaknya. Bahkan tempe ini gak kayak cireng tadi. Tempe udah dingin, udah melempem pun masih mantep gitu. Menggoda banget kan. Bahkan tempe aja kalau huruf E yang belakangnya kita hilangin jadi temp, artinya godaan gitu. Makanya kita kegoda mulu, atau itu mungkin gak nyambung, tapi bener kan? Intinya gorengan adalah salah satu kelemahan dan godaan diet terbesar gue. Gimana cara ngelawannya? Yang nggak tahu juga. Gue juga nggak punya solusinya. Gue sempet coba beli tempe mentah, gue potong kotak-kotak gitu, gue masak di air fryer biar agak sehat dikit. Gue makan pakai rawit ya enak, tapi tetap emang nggak akan senikmat tempe yang kita beli dari abang-abang gorengan gitu. Kalau lu lagi diet juga, gue yakin lu juga punya kelemahan lu sendiri. Share kelemahan lu di kolom komentar video ini. Semoga kita semua bisa bertarung dan menang melawan kelemahan kita masing-masing gitu ya. Tapi intinya apapun kelemahan lu, semoga diet kita semua diperkuat dan kita semakin sehat gitu. Oke? Sampai ketemu di podcast santai aja berikutnya. Bye bye.